Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Segala puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan berupa iman, berupa Islam. Semoga kita diberikan oleh Allah nikmat juga berupa pintar mensyukuri nikmat iman dan Islam tersebut. Terkadang kita ini Ibu, karena sudah saking banyaknya nikmat, kita lupa cara untuk mensyukurinya. Islam kita yang sekarang kita rasakan ini sudah sangat mudah. Dulu diperjuangkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berat. Kalau seandainya sekarang kita sudah sangat ringan tersebar untuk mengamalkannya, tapi tidak diamalkan kayak itu di mana-mana. Maka kita minta kepada Allah, berdoa semoga kita pintar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mukaddimahi pertemuan kita kali ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat namanya surat Luqman. Surat yang ke-31 ayatnya 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan bahwasannya Luqman ini telah kita berikan sesuatu yang namanya adalah hikmah. Anishkurillah, tujuannya supaya manusia kita semua itu pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata mireng Luqman dulu. Dulu tadi sinten Luqman Luqman Al-Hakim. Makanya ini diabadikan oleh Allah di surat nomor 31, namanya surat Luqman sesuai namanya. Luqman ini nabi nomor? Bukan. Luqman ini bukan seorang nabi, dia seorang hamba yang soleh. Diriwayatkan di dalam Musannaf, kitab judulnya adalah Musannaf karangan seorang ulama namanya Ibnu Abi Syaibah. Dinukilkan dari seorang ulama tabi'in namanya adalah Mujahid Ibni Jabir. Mujahid ini mengatakan bahwasannya kana Luqman abdan habasyian. Luqman ini dulu itu dia niku Pak seorang budak. Nah, karena Luqman ini budak, maka menguatkan pendapat bahwa Luqman ini bukan seorang nabi. Nah, dulu pernah kita bahas nih bahwasanya nabi itu tidak ada dari kalangan apa? Budak. Semua nabi itu merdeka. Tidak ada nabi yang asal-muasalnya adalah budak. Luqman ini seorang budak. Sudah budak berasal dari negeri namanya Habasyah. Nanti mirip Habasyah Pak Li.
Sekarang itu di negeri namanya apa? Somalia, Ethiopia, Eritrea dan sekitarnya itu. Berarti secara fisik mohon maaf karena orang Afrika, Habasah ini Afrika gitu. Berada di Afrika. Berarti fisiknya itu kata sahabat Mujahid karena aswadul launi, Luqman ini secara warna kulit itu rodok agak gelap, yaitu adalah hitam. Doliul fami, yang mulutnya itu tebal. Yang orang Afrika mereka seperti itu. Secara fisik kurang enak dipandang, tidak seperti orang Arab yang gagah, putih. Tapi Allah berikan kepada dia kelebihan berupa hikmah. Nah, salah satu hikmah yang kita ingin ambil di riwayat ini, riwayat Musannaf, hadisnya di karangan Ibnu Abi Syaibah. Karena dia seorang budak, otomatis Luqman ini memiliki seorang tuan. Tuannya mengatakan kepada Luqman, "Anidbah syatan, wahai Luqman, sembelihlah satu kambing." Karena ketika itu tuannya memiliki beberapa kambing. Itu Mbak. Jadi, kamu nih bisa jalan? Nasi, orang dia. Enggak. Di sini. Nah, ya. Lanjut lagi. Budi mau. Ayo sekali betul konser kita. Afrika. Dari Afrika mau begini order dari Afrika. Luqman ketika itu seorang budak punya tuan dan tuannya memerintahkan untuk menyembelih kambing. Terus tuannya mengatakan, "Tsumati bi'atiya bimudghatihi." Dari kambing itu datangkan potongan dari anggota tubuhnya yang terbaik. Kira-kira Pak, dari seluruh potongan bagian kambing ada yang terbaik Pak? Apa? Ambil. Mau deh. Ambil dong. Dia ada benar kan? Ternyata tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh Luqman. Setelah dipotong ketika itu Luqman menyodorkan dua. Kan diperintahkan untuk membawakan dua potongan terbaik. Luqman ketika itu menyodorkan satu, lidah. Silakan ini dulu Pak. Yang kedua, hati kambing. Terus kemudian tuannya menekankan, ada tidak kira-kira potongan terbaik selain dua ini? Kata Luqman, lah, yus itu adalah atiyab mudghatihi, yaitu adalah dua bagian kambing terbaik. Terus kata tuannya, itu ada kambing satu lagi, disuruh nyembelih yang kedua. Terus kemudian tuannya mengatakan, aniti bi akhbati mudghatihi. Sekarang ambil dari satu kambing beberapa potongan itu, dua potongan dari seluruh tubuh kambing yang mohon maaf yang paling buruk. Nah, istilah laparan itu akhbat, yang paling menjijikkan. Katakan buruk mengerti. Apa kira-kira? Apa? Nopone, jeruane, nopone. Ternyata Luqman ketika itu juga menghadirkan di kambing kedua ini sami Pak. Lidah. Kalian tahu? Kata Luqman Al-Hakim, maka dijuluki Al-Hakim. Memang Allah memberikan kepada dia hikmah yang bisa banyak menyadarkan kita. Kata Luqman, laisa syai'un atyaba minhuma. Dua lidah kali nawa, hati, lidah kali hati. Kata Luqman, tidak ada sesuatu yang paling baik atyab minhuma, dari lidah. Lidah ini maksudnya nawa, lisan. Dari lidah dan hati, laisa syai'un atyaba minhuma idza toba. Tidak ada sesuatu itu lebih baik daripada lidah dan hati ketika memang duanya ini baik. Nah, orang kalau sudah baik, lisan sudah baik, hatinya niku ngapain gitu. Senajan secara fisik kurang enak dipandang, kurang baik secara apapun kurang. Yang penting lisan niku sae,
atine sae, maka baik. Nanten lagi. Terus beliau menambahkan wala syai'un akhbatha minhuma, tidak ada sesuatu yang paling buruk minhuma dari lidah dan juga hati, akhbatha minhuma idza khabutha, ketika keduanya itu juga buruk. Meskipun rupawan, apik, tampan, kaya, ning nek atine elek, tambah lisan yo elek mboten niku. Elek. Sehingga memang keduanya ini yaitu adalah lisan, terus kemudian hati, itu adalah pokok inti dari seorang hamba. Hikmah ini dikuatkan dengan hadis Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la yastaqim, sulit untuk istiqomah. Istiqomah apa? Imanul abdi, iman seorang hamba. Sulit untuk istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah yang namanya hatinya. Hatta yastaqimu minhu qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu, hati niki angel istiqomah hatta sampai istiqomah napa lisan. Sehingga memang apapun yang keluar dari lisan kita ini perlu betul-betul kita tata supaya nanti terkadang nyerempet ning ati, terus mlebu ning ati menjadi keyakinan, dan itu tidak berbahaya untuk kita. Terkadang Bapak Ibu nyerempet ketika niku sae niku nggih menyebabkan iman apa? Jadi kan nanti mireng sirah nggih, sirah Islamnya paman Nabi namanya sinten? Hamzah Asadullah, singanya Allah. Niki lah Islamnya mergo keceplosan mendukung Nabi Muhammad ketika dihinakan oleh Abu Jahal. Datang Abu Jahal ditutup sirai niku nggih napa niku panah karena setelah berburu, terus nyetok boten sengaja atas subuh wa ana ala dini, menghinakan ponakanku padahal aku itu sesuai dengan agamanya, padahal dari Islam. Begini aku mikir, aku ngomong apa ya awan ini loh, lisan yang tidak sengaja terucap adalah terletak di hati, terus kemudian paginya syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang paling membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya juga terkadang ucapan ini niku tidak sengaja, yang kamu tuh di sini niku elek, nopo itu menyakiti orang, itu bisa merusak hati seorang hamba. Kalau hati seorang hamba rusak, maka imannya juga nopo rusak. Nah, ternyata yang terbaik dari kambing itu nopo lidah kali baiknya lidah kali hadir kali mudah ini. Warga dan hadis. Bon, ini sebagai mukadimah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berlisan yang baik dan juga berhati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di kitab Al-Mukhtasar karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala. Babnya sekarang kita masuk di bab babu rakaatul fajri, 2 rakaat fajar, wa ghairaha minan nawafili, dan yang selainnya dari sholat yang namanya nafilah. Seingat saya minggu kemarin kita bahas mengenai sholat 4 sing wajib, kalau yang wajib itu nih. Coba kira-kira belum selesai nih, coba kita bagikan lagi nih. Sholat, kalau kita pengen bagi secara hukum, maka akan terbagi menjadi 2, wajib atau istilah fikih ini apa? Fardu kalih yang secara hukum sunnah atau bahasanya nafilah. Sunnah niki hukum Pak. Sunnah niki apa? Hukum. Dados enten wajib, enten apa? Sunnah, mungkin enten mubah, makruh kalih haram. Wajib kalau dilakukan maka mendapat pahala, ditinggalkan apa? Dosa. Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Mubah tidak diperintahkan, tidak dilarang. Makruh kalau dilakukan tidak dosa, ditinggalkan dapat apa? Pahala. Haram seperti yang kita ketahui. Nah ini sunnah ini hukumnya. Tapi jenis sholatnya namanya sholat nafilah. Dari asli kata naflun, ini artinya adalah tambahan.
Itu adalah sholat tambahan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang sholat wajib kita. Jikalau ada yang kurang, oleh Allah ditanyakan sholat apa? Nafilah. Sholat nafilah ini artinya sholat tambahan untuk menambah pahala sholat kita. Pun sholat yang fardu ataupun wajib itu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah fardu apa? Fardu ain, ngoten nggih. Ada yang fardu apa? Kifayah. Dulu pernah kita jelaskan, fardu kifayah itu Allah melihat ke perbuatan. Artinya intinya sholat itu telah terlaksanakan pun selesai. Allah tidak melihat ke seperorangan di antara kita. Nek fardu ain ini Allah melihat orangnya mengerjakan atau tidak. Sholat sih hukumnya fardu kifayah nawa. Yang tunggal kok. Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah. Itu hukumnya apa nih? Fardu kifayah. Artinya kalau seandainya satu sudah mengerjakan, semuanya aman. Kalau tidak ada yang nyolati jenazah, kabeh nopo dosa. Seperti yang kami sampaikan kemarin nggih pernah nggih. Jamaah ngringku niku, ngoten niku nggih. Ya melu dosa ning ya pripun ngoten. Maka niki saya sampaikan mungkin nanti ada yang keadaan seperti itu. Mohon maaf nggih. Di dalam keluarga yang mayoritas misalnya non muslim adalah beliau sendiri yang Islam, dia dan istrinya, ibunya ketika itu di akhir syahadat dan dia dengar kalau ibunya syahadat berarti muslim betul ibu? Muslim. Ajeng didusi rumah sakit yang betul tidak menyediakan, sampai di rumah mau dimandikan dikutuk oleh seluruh keluarga yang dalam keadaan non muslim. Akhirnya dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa disolati. Ini kok ada dosa betul ini Pak? Yo terdosa ya ini. Saya pun mandikan Mas Bindo. Akan dah jenengan kudune niku beliau cerita ke saya di bar kajian. Kalau bisa aja, nek ora telepon pas kuwi, boten telepon ngoten Pak. Nek telepon kan kalau saged arah kita nggih. Sebisa mungkin kalau dalam keadaan seperti ini tidak bisa dimandikan, mang mendet napa? Debu. Beri tayamum pun rampung. Ada air Mas, ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Ini pas corona, ini kalau angsal tahu nama ibu ditayamumi dalam keadaan seperti tayamumi sebagai pengganti apa? Pemandikan karena secara keadaan angel didusi. Karena daripada ribut semuanya pun jenengan tayamumi ketika itu tayamumi pun kita sholatkan dari jauh sah. Sholat itu tidak harus apa ibu di depan, tidak harus dari jauh. Atas sholat gaib pun boleh. Ini yang fardu kifayah cuma satu, sholat apa ini? Jenazah. Yang fardu ain pinten satu sholat apa? 5 waktu tambah Pak. Tambah sholat Jumat itu loh. Nah, terus sholat apa nomor kalian ibu? Namanya sholat apa? Kodok ganti apa? Sholat. Ibarat ini kok kemis yang dulu setelah kajian urusan jam biasanya 12 Mas di perhati kerja gitu. Sholat sing kodok ini loh, terutama untuk ibu-ibu yang dalam keadaan apa? Suci dari haid, ini diperhatikan sholat kodoknya. Yang ketiga sholat namanya sholat nazar. Ketika bernazar untuk sholat, maka sholatnya menjadi apa? Wajib. Ini secara hukum adalah fardu. Napa artinya fardu? Kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Adapun sholat yang sunnah, ini sangat mudah untuk dilihat. Ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Sholat yang secara hukum adalah sunnah atau disebut dengan nafilah, tambahan. Akan terfokus menjadi 2, yaitu adalah sholat yang memiliki sebab sama sholat yang tanpa sebab. Nanti pembahasan kita satu lagi yaitu adalah sholat rawatib. Rawatib ini adalah qobliyah dan apa? Ba'diyah. Sholat yang tanpa sebab ini adalah sholat namanya Bapak Ibu
nafilah mutlak. Kaidah di sholat sunnah yang tanpa sebab, kita boleh sholat kapan saja selain di waktu yang dilarang di dalamnya sholat. Contoh bibar duhur, mboten enten nomor-nomor jenengan sholat 2 rakaat angsal mboten. Bibar duhur niku nganggur to nggih, tengah tenguk mboten nomor-nomor, tak sholat lah 2 rakaat angsal mboten niku. Asal, namanya sholat apa? Sholat nafilah mutlak, sunnah mutlak yang tanpa sebab apa-apa. Nah ini boleh, sama seperti puasa. Nah puasa, enten puasa namanya puasa nafilah mutlak. Hadis Aisyah yang riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, pulang, tanya ke Bunda Aisyah, "Ainda ta'am?" Enten apa? Makanan boten. Nah enten beliau darek boten enten apa? Lah niku namanya puasa apa niku? Puasa nafilah mutlak, puasa yang tanpa sebab. Kaidahnya sama, kita boleh puasa kapan saja selain di waktu yang dilarang apa? Berpuasa 5 hari niku nggih. Idul Adha, Idul Fitri sama hari napa? Tasyrik. Waktu yang dilarang sholat 5 nanti kita jelaskan. Pun niki sholat rawatib, setelah ini kita akan rincikan. Nah, sholat yang memiliki sebab Mas bikin niku rada anu Pak. Kata napa niku pembagian ini supaya mudah dipahami. Ada sholat yang sebabnya mendahului sholatnya, mendahului. Ada sebab riyen nembe sholat. Contohnya apa? Terjadi sebab baru kita sholat 2 rakaat. Contohnya sholat apa? Gerhana. Nah, masjid apa namanya Pak? Sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid niku jenengan sholat riyen nembe mlebet masjid napa mlebet riyen? Mlebet riyen baru sholat. Nek sholat ing Jawa mriko asal mboten. Nah sholat apa niku ya? Yang mlebet riyen teng masjid nembe sholat 2 rakaat. Terus niku mendahului, sebabnya mendahului baru kemudian sholat. Ada yang sebabnya bersamaan. Iki wau sholat apa? Dados sholat dengan keadaan sebab masih terjadi. Terutama itu gerhana. Nanti gerhana mriki Pak. Nanti sholat gerhana. Sekali. Oh sekali. Imamnya mau pirang juz gitu. Wis maca sak surat pun sae ngoten nggih. Sholat gerhana niku sholat di antara sholat-sholat yang ada, sholat yang paling panjang itu sholat apa? Gerhana ini disunnahkan 2 pol panjang. Di kitab-kitab fikih pun demikian, bahkan dikatakan dianjurkan ketika gerhana maca petang surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am ini dijuske jus-jusan nggih. 8 juz Pak, 8 juz dibaca di 2 rakaat, 3 jam ngadeg. Pripun sae ning dijane kaya iki. Pisan-pisan to Pak. Lore nanti ngimami teng Sukoharjo Taman Sari. Sak juz niku mingan, sak juz, 2 rakaat sak juz, berarti sak rakaat niku nen setengah juz 5 lembar. Kan sunahnya kan setelah gerhana khutbah to Pak, gitu. Pas kula naik khutbah niku jamaah do turu kabeh ngene iki, nunduk kabeh. Berarti kedawan nggih. Padahal niku 1 juz dereng enten setengah lho niki, napa seperempat dereng enten nggih. Nah niku salat gerhana. Bersamaan kita sholat, karena sunnahnya adalah sunnah selesai assalamualaikum niku sembari gerhana ini nopo hilang. Nah kan gerhana kan sekian jam tuh Pak, apalagi gerhana yang panjang. Nah, maka disunahkan baca yang ada sholat yang sebabnya niku terakhir. Sholat riyin nembe sebabnya muncul. Ada namanya sholat istikharah. Istikharah ini apa tuh? Doa, meminta pilihan. Lah, dongane sakderenge napa sakbare salat? Setelah salat, setelah assalamualaikum warahmatullahi, doa kepada Allah meminta pilihan yang terbaik. Niki salat yang ada sebabnya demikian. Baik sebabnya itu waktu atau sebabnya niku tempat. Contoh misalnya duha, imam berduha riyen nembe napa? Sholat, mungkin tahajud dan seterusnya. Ada sholat yang sebab, ada sholat yang tanpa sebab,
ada sholat yang namanya sholat rawatib, jamak dari rotibun. Rotib ini adalah sesuatu yang selalu membersamai. Kita istilahkan ini namanya qobliyah kali napa? Ba'diyah. Oke, di sini baru kemudian kita masuk di kaitannya 2 rakaat fajar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Isra ayatnya ayat 78 bahwasannya inna Qur'anal fajri, sholat yang namanya sholat subuh itu disaksikan. Kalau seandainya kita memilih di antara 5 waktu yang ada, yang paling utama itu sholat apa itu? 5 waktu ini loh, subuh sampai isya, yang paling utama sholat apa? Diutamakan ini yang terbaik sholat apa ini? Sholat subuh. Apalagi sholat subuh pas malam atau pas hari Jumat. Subuh pas dinten Jumat ini subuh terbaik selama apa? Seminggu. Makanya Nabi itu ketika sholat subuh pas hari Jumat punya bacaan khusus, Pak. Maksudnya Nabi ketika subuh selalu baca nih. Ada surat namanya surat Sajdah, surat As-Sajdah, ada suratnya surat Al-Insan. Nah, ini senantiasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika subuh di hari Jumat dengan riwayat Bukhari. Apalagi di surat Sajdah ini mungkin enten sujud Nabi ini sujud tilawah. Nanti udah dengar imam baca, terus kemudian tiba-tiba nopo sujud, makmumin nopo ruku gitu. Nah, udah ngertos toh. Nanti ada bacaan namanya ayat sajdah. Ketika dibaca disunahkan untuk langsung sujud. Ini subuh terbaik, yaitu subuh di hari Jumat. Kenapa kok subuh itu terbaik? Karena masyhuda, disaksikan oleh sinten? Malaikat-malaikat Allah yang berkumpul di waktu itu. Karena di sekeliling kita ini ada namanya hafadhah. Hafadhah itu penjaga. Yahfadunahu min amrillah, di surat Ar-Ra'd yang menjaga kita atas perintah Allah. Kumpulin niku pas sholat apa? Subuh. Nah, maka sholat subuh ini sholat yang terbaik karena di Al-Isra 78 disaksikan oleh para malaikat. 2 rakaatnya namanya 2 rakaat fajar. Ini juga 2 rakaat atau sholat rawatib terbaik. Subuhnya adalah fardu ain yang terbaik, qobliyahnya yang terbaik. Nah, ini 2 rakaat apa? Fajar. Sholat 2 rakaat fajar. Beliau di kitab niki menyebutkan satu hadis, yaitu hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Muslim. Kalau kita menghafal nggih, Rasul mengatakan rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Napa? Lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke, kata Nabi, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba nggih, milih kelangan 2 rakaat fajar, nopo kelangan duit 5 juta, Pak? Kira-kira berapa? Ya, kan milih angel Pak nggih. Kan milih angel, gitu. Artinya adalah Nabi itu pengen mengibaratkan 2 rakaat fajar itu pahalanya luar biasa. Ini kalau kita ingin ngambil pemahaman terbalik nih, berarti Nabi sedang memberikan kepada kita tips kalau pengen kita terhindar dari keterkaitan lebih dengan sesuatu yang namanya apa nih? Dunia dan seisinya. Kalau kita ingin salah satu tips atau amalan bagi yang ingin terlepas dari keterkaitan lebih nyantol niku terlalu kuat dengan dunia dan seisinya, ampun ditinggalkan apa niki? 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar dilakukan kapan, Pak? Sebelum subuh. Berarti tanginnya kapan?
Ya sebelum napa? Ya sebelum subuh. Berarti niku nggih tangi jam 3 napa setengah 4 nggih wudu riyin, nggih salat riyin, nggih istighfar riyin. Terus pagi niku tenang, plong, nyaman, boten kemrungsuh sesuai dengan hadis Abu Hurairah. Yaitu pagi jiwanya thayyibun nafsi, semangat, tenang, nyaman ketika melakukan 2 rakaat saja. Terus kenapa kok Nabi seakan-akan membandingkan 2 rakaat ini dengan dunia dan seisinya? Bukannya dunia dan seisinya tidak sebanding apa-apa? Iya. Maksudnya ini adalah pahala. Kalau kita artikan hadisnya nggih, pahala 2 rakaat fajar di surga. Untuk ini nggih, pahala 2 rakaat fajar di surga ketika diterima sholatnya berarti nggih. Nah ini kalau dibanding-bandingkan dengan dunia dan seisinya dari hartanya lebih lebih baik. Ini termasuk 2 rakaat dan kata Ibunda Aisyah tidak pernah ditinggalkan Nabi. Lam yakun Rasulullah ala rakaatain asyaddu ta'ahudan. Yang riwayat Bukhari, Nabi tidak pernah keterkaitan dengan 2 rakaat yang betul-betul dijaga sama beliau. Yaitu adalah 2 rakaat sebelum ini fajar. Bikinnya nanti akan jelaskan. Mas aku mas pahalaku pengen wakil mas. Neng rong rakaat tok ora marem kowe. Tak tambah 4 nopo 6 gen duniane nopo itu akeh mboten pripun asal mboten niku Pak. Tidak hanya 2 rakaat ditambah pinten 4 mboten 6. Asal mboten angsal. Ana bukan pinten iki 2 rakaat tok nggih pun niki ampun ditambah-tambah menunjukkan bahwasanya agama tidak harus sesuai dengan nomor ini nalar manusia kita. Agama ini sumbernya wahyu dari sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tinggi saat ini. Pak Ustadz, sedikit mau tanya, waktunya itu kapan? Nanti dia sebut terus nih. Oh iya. Waktunya nanti sebut terus nih. Waktu. Kapan kita melakukan sholat 2 rakaat fajar yang sesuai dengan hadis Aisyah niki? Waktunya ringannya disampaikan setelah azan subuh. Niki tambah niki dimulai waktunya napa? Setelah azan subuh. Nek saderenge azan niku namanya sholat napa? Tahajud. Tahajud ketika 6 kali 4 ngoten nggih. Ketika ganjil namanya apa? Witir. Itu ketika sebelum adzan. Mila kalau pengen mengamalkan hadis niki setelah jenengan tahajud niku, terus witir selesai, mangten doa adzan. Tunggu adzan berkumandang, baru masuk waktu sholat nama niki 2 rakaat fajar. Niki gampangnya adalah 2 rakaat fajar niki sholat qobliyah napa? Subuh, sholat qobliyah subuh. Qobliyah di seluruh sholat yang ada kapan dilakukan Pak? Setelah apa? Adzan. Setelah adzan sholat tersebut, maka waktunya ini dimulai setelah adzan subuh. Selesainya kapan? Selesai kapan? Sebelum qomat. Setelah qomat boleh tidak kita sholat Pak? Setelah sholat apa? Sholat subuh. Waktunya adalah waktunya selesai dengan sholat subuh. Waktunya selesai dengan sholat subuh. Waktu selesainya niki kembalinya ke seperorangan. Contoh misalnya begini ndelok mungkin dulu Pak, itu nonton Piala Dunia gitu Pak. Ya alhamdulillah tang ini nopo niku kawana gitu. Hukumnya pripun dosa mboten niku. Ndelok Piala Dunia terus tang ini 10 niku kawana. Dosa mboten niku? Mboten. Ya rada dosa sithik nek iki. Tapi ndelok bal masalahnya Pak nggih. Nah, gitu sengaja niku. Kok dalam misalnya subuh terlambat. Bangun jam 6. Jam 6 nggih. Oke, dulu pernah kita bahas nggih. Kalau subuh jam 6 ini sholat apa niki? Sholat apa niki niate?
Kodok, gitu Pak. Kenapa kodok? Karena sudah keluar waktunya. Dosa mboten tergantung gitu. Tergantung bagaimana cara dia tidur nek jan betul-betul kesiret wonten nggih, kekeselen nggih insyaallah nggih mboten dosa dengan catatan nek atine rada deg-degan. Nek pas tangi niku biasa, berarti pun kulina. Iki sing angel iki. Tapi nek pas tangi kawan astagfirullah, astagfirullah. Nah niku berarti enten imane sing ngomong niku, Pak. Nek wis biasa lah iki sing angel iki. Kedah apa niku dikuatke imane mulai. Pun misalkan ditakdir bangun jam 6. Pertanyaannya, apakah orang yang bangun jam 6 masih boleh melakukan 2 rakaat fajar? Asal boten. Asal Pak. Pun komat dereng niku. Jam 6 apa? Nggih. Nggak pun komat nggih. Pun do kerja, pun do blonjo nggih, pun do pulaan. Apakah boleh? Boleh. Asal boten? Boleh. Kenapa? Karena dia belum sholat apa? Subuh. Dalilnya Mas, enten. Tengene riwayat Bukhari. Hadisnya Imran bin Husain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar, kisah ini loh, safar bersama para sahabat, terus kemudian belum tidur malam, Nabi kecapean menyuruh sahabat namanya sinten Bilal untuk menjaga man yaklaunal lailah sing gelem dadi piket sapa kok pas subuh napa buka Bilal ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah adalah Bilal ya napa turun bisa gitu Pak, semuanya tidur. Nah singkat bangun Nabi ketika bukan Nabi yang bangun ketika itu para sahabat. Kata Imran falam yukirna illa harus syamsi, yang membangunkan kita niku terik matahari. Berarti sampai kira-kira Pak. Ya pun panas lagi. Semuanya bangun, Umar bangun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tasih sari. Terus yang sahabat niku napa niku sudah bangun, Nabi tasih napa? Sari. Kira-kira nek kita kiaske Pak nggih, pas safar jenengan safar kali ustate, jenengan motangi ustate sesare. Dengan tengah ati pripun niku? Oh, ustaz ditangi tak turune yo. Nah, sahabat enggak ada yang beri bangun Nabi kecuali Umar. Ketika itu Nabi di Umar ketika itu takbir misalnya. Kok Allahu Akbar suaranya Nabi kaget. Terus Nabi bangun gara-gara nama ini takbirnya Umar. Yang dilakukan Nabi ketika itu, ini kula sambung mawon nggih. Sahabat ketika itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, piye iki awake dhewe? Ana rasa napa? Bersalah gelo. Iki gimana nih Rasulullah niki? Waduh ini kekawanan iki pripun?" Imane ngomong. Nabi ngomong, Nabi ini Nabi tenan iki masyaallah. Ngomong wis ora apa-apa. Nabi nggih. Wis ora apa? Ora. Jenenge keturunan pripun meneh gitu, Pak? Enggak apa-apa. Lah, Nabi ketika itu setelah bangun, beliau wudu terus melakukan persis seperti yang dilakukan seperti biasanya, yaitu napa? Salat 2 rakaat fajariyin nembe salat napa? Subuh. Berarti meskipun sudah keluar waktu subuh atau meskipun sudah qomat di masjid, meskipun sudah selesai sholat subuh di masjid atau masih di waktu meskipun nggih, terus misalnya ibu di tinggi apa nggih, tinggi sibuk dan seterusnya, jenengan milih sholat di rumah, gitu, bangunnya pagi tapi kan nggak ke masjid misalnya, terus siap-siap rumah nopo-nopo, bapak ibu kudu ke masjid, jenengan nek dereng sholat subuh, ampun mengerakaat tok, sholat dulu 2 rakaat, sholat apa ini? 2 rakaat fajar, nembe sholat subuh nopo 2 rakaat. Nek ditinggal ke eman, padahal bisa melakukan. Jadi waktunya adalah selesai dengan seseorang itu selesai sholat apa? Subuh. Kalau orang sudah sholat subuh pun waktunya apa? Selesai. Keadaan yang ketiga, apakah 2 rakaat subuh boleh diganti? Keadaan ini kita Pak misalnya Pak, biasanya bangun guys setengah 4, jam 4. Nah ini mau adalah begini dulu bal-balan gitu Pak. Tang ini pas umat gedandapan gitu Pak. Wudu plak-plak ning masjid. Niku mboten kok bersolat nama niku
dalam keadaan seperti ini tidak boleh jenengan 2 rakaat subuh, Pak. Tidak boleh sholat 2 rakaat fajar subuh atau fajar sami nggih. Ketika sudah qomat di masjid, aku tak napa? Fajar sik maneman kok pahalane sak besar-besarnya 2 rakaat fajar. Kita memahami Pak nggih. Qobliyah 2 rakaat fajar saja sing hukume napa? Sunah. Pahalane sebesar niki napa boleh sholat subuh sing hukume napa? Luwih gede pahalane, cuma kan tidak dirincikan sama Rasulullah. Biasanya ngoten nggih. Maka kalau di masjid sudah qomat, kita kebetulan bangun ketika pas qomat, niku silahkan wudu langsung napa? Teng masjid jamaah. Mas aku jan keturun tenan. Enggak sadar kalau tadi itu azan setelah subuh atau kapan boleh saya mengganti istilahnya sholat napa niki? Qadha. Sholat sunnah 2 rakaat fajar niku angsal dikodok napa mboten? Kalau boleh dipikir Pak nggih. Kodok niku napa kodok niku Pak? Fikih. Sholat setelah waktunya lewat. Betul Pak? Sholat setelah waktunya lewat. Waktu 2 rakaat fajar terakhir kapan? Dengan kita sudah sholat subuh. Nah tanya, boleh tak kodok nggak? Aku subuhan. Mau sekadung qomat, saya sudah sholat subuh, boleh nggak saya kodok? Jawabannya apa? Boleh. Pernah ada yang melakukan? Pernah. Sahabat Nabi teng pundi? Riwayat Tirmidzi. Sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti 2 rakaat fajar bar subuh pas. Terus seperti sholat apa? Ba'diyah dengan catatan qobliyah subuh alias 2 rakaat fajar niku sudah menjadi kebiasaan istiqomah punan. Sebelum niku mesti sholat dalah niku kawanan niku wae terlambat. Nah setelah subuhan jangan angsal langsung berdiri 2 rakaat apa niki fajar. Angsal mboten angsal enten dalile enten teng pundi? Riwayat Tirmidzi, sahabat Nabi sebagian itu mengkodok di Masjid Nabawi 2 rakaat subuh setelah sholat subuh. Kalau belum menjadi kebiasaan, orang tahu qobliyah subuh, dosa mboten? Dosa mboten? Ya mboten dosa jenenge sunah apa nggih? Nek kok ya rada kebangetan gitu, eman-eman itu loh, eman-eman, betul sangat eman karena pahalanya besar sekali. Harus betul-betul kita jaga. Kalau dia belum pernah, adalah bar subuh kelingan hukum ngenten iki, aku tak sholat lah ngadeg deh Pak. Allahu Akbar. Asal betul ngene niku. Iku mengganti nopo? Wong dereng nate sholat kok diganti ngoten lho nggih. Sama seperti orang Pak ditanya, Mas hukumnya iki apa ya? Sik lali ya. Ora tau ngapal kok lali, Pak. Ngapal dari kita ini ngomongin apa? Lali. Ngapal itu sing sampun apa? Lali itu sing sampun ngapal itu dari ngapal kok ngomong lali. Nah, maka ganti itu yang menjadi kebiasaan. Memang karena tidak wajib, nah, maka kemudian boleh diganti setelah sholat subuh atau boleh diganti ketika waktu duha. Ini ansar. Ketika waktu duha boleh nanti duhanya diganti sholat 2 rakaat fajar karena tadi malam ketinggalan, tidak diganti pun boleh karena secara hukum ini sunnah. Tapi nggih iman. Kalau lagi Nabi SAW mengatakan riwayat Aisyah riwayat Muslim 2 rakaat fajar rakaatal fajri khairun, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kembali ke perkara iman. Bapak Ibu dirahmati Allah, nek kita nih sebagai seorang muslim mukmin terus kemudian mendengar hadis-hadis motivasi seperti tidak termotivasi, niku berarti rada kudu dino niku Pak. Resiki jerone Pak. Wong kita saja Pak, kita enak tender nggih Pak, enak kerjaan. Kok badine pinten jane Pak? Saem, semangat betul niku Pak. Ora iso turu niku bener. Wah, aku berbakti semua ini kepikiran gitu Pak. Nah, masa kita muslim mukmin disodorkan sama Rasulullah motivasi pahala besar
minimal nomor niku Pak Rodo pengen termotivasi bismillah tak istiqomahkan tak lakoni sehingga mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau membahas mengenai sholat-sholat yang hukumnya pundi wau sunnah di sini. Sebenarnya saya ingin mulaikan tentang sholat rawatib nggih. Nggih pun kelas waktunya demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.